murah tuh di mana aja. Kemarin ada India, ada Vietnam, ada Thailand. Jadi aku ini di list dulu, dan ternyata yang paling murah Vietnam. Terus ada Georgia, Azerbaijan, sama satu lagi Armenia. Itu tuh bisa satu jalur gitu, bisa sebenarnya sekalian. Cuman semua yang aku kunjungi itu memang aku ke negara yang nggak ada visa. Mereka yang punya pikiran kalau wisata ke luar negeri itu mahal, gitu. Itu tuh, nah benar, itu tuh salah, guys, teman-teman, itu tuh salah, gitu. Oke, selamat siang Katia. Wow, akhirnya ketemu dari dunia maya ke dunia asli. Benar. Katia, aku pertama kali ketemu Katia, tapi aku dapat rekomendasi itu dari Kak Nisa. Aku bikin Google Meet, habis itu Kak, aku mau ke Jogja nih. Kak Nisa bisa nggak gitu? Oh bisa. Ada lagi nggak Kak yang bisa? Ada. Ya, langsung lah Kak. Dikasih list ya. Kasih listnya. Terus itu pas aku cek, wow luar biasa. Jadi Katia apa tadi? Dia Safika. Ya. Nah, mantap. Nah, opening dulu, kita mau opening nih. Semangatnya ngobrol. Oke, Touring.id ini adalah podcast pertama di Jogja bersama Katia. Jadi terima kasih Katia atas waktunya, telah menyempatkan waktu. Jadi sekarang kita akan tanya Katia pengalamannya. Nah, sebelum itu boleh aku mau tanya, ini kita mau membahas di negara mana nih Katia? Mana aja sih, tapi mostly Asia Tenggara. Baru Asia Tenggara, mostly Asia Tenggara. Eropanya Turki, Serbia, Georgia. Sebelum kita jalan-jalan, aku mau bahas bionya. Fashion and travel content creator. Part of Nekat Pergi Solo, stylist Safika, stylist Justip. Ya, semuanya ini. Semuanya diambil lah ya. Fashion and travel content creator, sejak kapan kan Katia ini jadi content creator? Kalau content creator sendiri itu sebenarnya dari baru-baru sih, baru berani gitu kan. Itu di 2021 akhir. 2021? Iya, 2021. Pandemi langsung tercetuskan, saya pengen jadi content creator. Iya, soalnya ngelihatnya travel sih pertama, traveling gitu kan. Karena sebenarnya udah mulai traveling itu dari 2019, sebelum Covid lah, sebelum pandemi itu udah mulai, tapi nggak kepikiran mau direkam, kayak nggak ada kepikiran sama sekali gitu kan. Kayak ya udahlah, ngalir aja, jalan-jalan ya, foto biasa lah kayak turis gitu kan. Foto doang udah selesai, nggak ada kepikiran mau direkam gitu. Di situ 2021 akhir aku mulai lagi ke Malaysia. Jadi sebenarnya ayah aku tuh kerja di Malaysia. Jadi ke Malaysia lah gitu. Terus pertama kali itu sendiri gitu, karena waktu sebelum selesai itu kan sama orang tua. Sebelum selesai kuliah, habis selesai ya udah punya kerjaan, udah lumayan lah ya. Terus nyobain nih, coba sendiri gitu ke Malaysia, jalan-jalan sendiri. Gimana itu juga masih kayak gimana ya ini naik pesawat sendiri, gimana imigrasinya, gimana semuanya pokoknya bingung gitu kan. Tapi setelah dijalani kok asik. Tapi emang benar sendiri langsung? Iya, sendiri. Itu posisi waktu itu dari Jakarta, bukan belum dari Jogja. Soalnya dari Jogja itu kan pas
Iya, dibuka, pandemi, tutup, terus belum ada tuh penerbangan ke luar negeri. Iya. Jadi adanya cuma di Jakarta, jadi dari Jakarta langsung ke Kuala Lumpur. Oh, dan itu pengalaman Iya. pertama dan langsung sendiri. Iya benar, terus kayak asik banget nih. Abis gitu. itu lagi, abis pandemi lagi itu banyak banget persyaratannya. Iya benar banget. Vaksin harus Vaksin. itu, terus masker itu Ya, full wajib. masker gitu kan, wajib, nggak boleh yang namanya kayak dilepas apa gitu kan. Terus ya di sana juga ya ketat juga gitu, Ya. cuman ya udah biasa lah karena emang udah boleh keluar kan. Oke, dan itu pribadi berarti, pribadi sendiri. Barulah dari sana mulai bikin konten. Iya dari sana kayak, oh kayaknya ini aku kontenin seru juga. Sebenarnya belum kepikiran mau konten juga, masih kayak biasa. Ternyata respon teman-teman di Instagram kayak jalan-jalan nih, jalan-jalan online dong, seru gitu kan. Jadi kayak boleh juga nih gitu. Dari situ udah mulai. Dan respon dari audiens followersnya Katia itu langsung senang gitu. Iya langsung senang karena Emang sebelum udah 6.000 apa awalnya? Kenapa? Awalnya 6.000 atau sebelumnya? Enggak, sebelumnya belum di bawah baru 2.000-an waktu itu. 2.000-an? Baru 2.000. Karena dulu itu aku lebih ke ya namanya juga Instagram ya, masih kayak gado-gado gitu kan, apa aja dimasukin gitu. Yang penting aku seneng gitu kan. Habis itu mulai kayak bangun kayaknya aku mau pengen deh sharing-sharing traveling gitu. Habis itu ya udah dari 2021 kan, terus 2022-nya itu ke Vietnam. Oh, ke Vietnam. Nah, ke Vietnam tuh ngapain? Jalan-jalan. Jalan-jalan Iya, juga? jalan-jalan. Masih pribadi? Masih pribadi. Iya. Pribadi. Itu kenapa Vietnam, Pak? Dari sekian banyak? Nah, banyak juga tuh yang nanya, dan sekarang pas aku udah ke sana terus kayak, Vietnam sekarang hype banget gitu kan. Itu awal-awal itu aku kan sering ngecek-ngecek tiket murah nih. Jadi aku tuh hobinya ngecek-ngecek tiket murah. Ngeliat dulu nih di list tiket-tiket yang murah tuh di mana aja. Kemarin ada India, ada Vietnam, ada Thailand. Jadi aku ini di list dulu, dan ternyata yang paling murah Vietnam. Ya masih traveling on budget ya, masih mikir-mikir mendang-mending duitnya gitu. Jadi masih Vietnam. Di Terus sana ngapain? Di sana berarti 10 hari. solo. Iya, Solo. Total Nggak 10 ada hari. itinerary sama sekali. Ada, pasti. Ada? Karena itu pertama kali yang jauh gitu menurut aku. Jadi aku harus mempersiapkan risetnya pun aku ada 2 minggu itu. Nanya ke grup backpackeran, nanya ke teman-teman yang udah pernah ke Vietnam, tanya di internet, sampai YouTube semua aku searching. Jadi kayak ngerasa, aduh ini aku udah beli tiket, terus tiba-tiba aku takut gitu kan. Itu posisi aku beli tiket juga masih kayak, yakin nggak ya Beneran gitu. tiket nggak ya? Iya. Ya udahlah, karena udah kebeli akhirnya pergi aja gitu. Ya udah disusun semuanya itinerary, dan itu aku pasti dari OTW-nya dari Bali, Kak. Iya, soalnya belum ada direct dari Jakarta pas itu. Jadi adanya cuma Bali satu-satunya itu. Karena kan masih awal setelah pandemi itu kan. Masih itu. Akhirnya bulan ya itu di Bali dapat tiket dari Bali itu PP kemarin 2 kalau nggak salah. 2 juta itu PP dari Bali ke Hanoi. Oh, dari Bali ke Hanoi. Nah, mantap. Dia Vietnam. Nah, Vietnam itu berarti kalau Katia ini modelnya ke suatu negara apa yang dicari ya? Misalnya ada yang food tour kah, nyari kulinernya kah, atau buildingnya kah, atau alamnya. Kok Katia ini atau city centernya. Nah, Katia ini alirannya kemana? Kalau aku tuh lebih kayak ke culture sih, lebih ke culture. Pengen ngelihat orang-orang di luar Indonesia gitu. Itu tuh seperti apa, kan kalau Malaysia masih mirip ya, bahasanya masih mirip, ininya masih mirip, makanannya juga. Coba Vietnam, karena sebenarnya aku tuh orangnya nggak foodie sih, nggak foodie gitu. Jadi malah kebanyakan nggak ke makanan gitu. Jadi jalan-jalan aja. Culture-nya berarti yang diincar. Culture gitu. Berarti itulah aliran
Katia ini di Vietnam nih apa sih yang culture-nya yang menarik? Oke. Nah setelah ke Vietnam aku mau pilih ke Georgia. Georgia ngapain nih Kak? Jauh banget Georgia. Iya, Georgia itu Eropa ya bukan ini? Kenapa? Georgia itu di tahun Eropa. ini. Iya, Eropa. Jadi sebenarnya kalau Georgia ini juga lucu sih. Aku juga masih bingung dia itu part of mana. Kalau ngelihat di Wikipedia itu Asia. Oh, Asia. Asia, pokoknya masih Asia, part of Asia. Tapi ternyata pas aku sampai sana, dia itu kandidat European Union. Oh. Jadi otomatis kan kayak Bingung kan? Eropa nih kayaknya, soalnya Uni Soviet juga kan dulunya. Jadi ya udahlah, kita sebutlah dia startup kayak Turki, part ya, Eropa, benar, part Asia gitu. Asia. Itu Februari kemarin Kak aku. Alasannya kenapa? Jadi alasannya kenapa? Yang pertama dan Kenapa nggak Turki udah ya? Tapi Udah. kenapa Georgia gitu? kenapa Georgia? Karena alasannya itu balik lagi Kak. Aku kan traveling on budget ya. Jadi aku mencari Georgia Jadi itu termasuk Georgia on itu budget? termasuk on budget. Sebenarnya kalau on budget di antara negara-negara dekat-dekat Turki itu banyak Kak. Serbia on budget. Di Eropa tapi dia on budget banget. Affordable lah buat dikunjungi. Terus ada Georgia, Azerbaijan, sama satu lagi Armenia. Itu tuh bisa satu jalur gitu, bisa Sekalian, sebenarnya sekalian. Cuman karena posisi di situ aku cuman ada 1 bulan. Jadi di Februari kemarin aku ngetrip 1 bulan di 3 negara, Turki, Serbia, sama Georgia. Aku ini kan atur-atur lah waktunya gitu. Nah ternyata Georgia yang paling memungkinkan. Yang pertama itu karena harga tiket pesawat dari Turki itu paling murah Georgia. Jadi emang itu sekalian sama Turki. Jadi memang startnya dari Turki. Ya, jadi dari Turki aku ke Serbia. Dari Serbia balik ke Turki, Turki ke Georgia. Oh itu sekali trip jalan. 1 bulan. Oke. Nah Georgia itu apa sih yang dikenal? Yang dikenal itu, nah sebenarnya Georgia itu kayak aku juga sebelumnya apa ya yang mau ada di Georgia, ternyata ini dia itu salah satu negara paling tertua kan, karena tadinya aku ke culture kan. Terus yang kedua itu negara yang pasti itu snow gitu. Karena aku kan pasti kesana winter, cuman posisinya di situ aku udah ke Maret Kak. Jadi udah nggak yang salju di kota, udah nggak, tapi di pegunungannya gitu. Dan aku emang ya biasa lah orang Indo nggak pernah rasain salju ya, pengen gitu. Akhirnya ya kesana. Terus bangunannya tuh bagus-bagus banget, bagus-bagus tua, bangunan tuanya itu masih di situ gitu. Georgia itu? Iya, Georgia. Oke. Kalau aku kan aliran sepak bola ya. Jadi mau negara mana? Aku dulu aku kuliah di Inggris. Oh ya. Aku di Manchester. Pendukung Manchester United. Mas aku juga suka bola tahu. Serius? Barcelona aku. Kita musuhan. Aku emang Manchester United, tinggal di Liverpool, S2 sana. Jadi emang kalau misalnya aku jalan ke sebuah negara yang aku incar itu adalah Stadionnya. Oh, wow, keren sih. Benar sih. Stadion. Nah, itu aku keliling ke Eropa, ke Belanda, Paris, Jerman, itu kan sederet juga. Jadi enak. Kalau udah di Eropa tuh Nanggung. terus gini ya Mas ya, bisa di kemana-mana gitu ya. Ada satu visa juga kan? Benar, Visa saingan kan? saingannya itu. Kalau UK kan sendiri dia, Inggris sendiri. Nah kalau udah punya visa, ya visa saingan sekalian aja keliling Eropa. Oke, itu Georgia. Kalau Turki pasti ke Blue Mosque, pasti. Kenapa? Kalau Turki itu ke Blue Mosque berarti ya? Masjid biru. Oh iya, pasti itu. Hagia Sophia. Itu sendiri juga? Sendiri juga. Jadi tuh aku ke Turki itu 2 kali. Yang pertama itu sama temen aku. Yang baru pertama kali itu sama teman November kemarin. Terus yang Februari ini yang aku trip 1 bulannya itu sendiri. Oh sendiri. Nah ini satu perjalanan nih. Iya. Serbia, Georgia. Di Serbia, Georgia. Nah Serbia belum kita nih. Serbia itu ada apa di sana? Serbia itu ada apanya? Jadi sebenarnya disclaimer dulu, semua yang aku kunjungi itu memang aku ke
negara yang nggak ada visa atau visanya online. Karena aku tuh nggak mau, karena itu ribet, gitu ribet banget. Nggak mau gitu, belum mau sih. Mungkin nanti ke sana, tapi aku memang belum mau ke sana. Jadi kayak aku pengen traveling, masih yang Visa on free visa atau online visa gitu, Visa on arrival, atau visa on arrival. Udah gitu, nggak usah lah ke Jakarta gitu, susah. Oh, Belum itu tentu negara. alasannya itu dari Oke. semua negara yang aku kunjungi gitu. Oh, di Serbia. Apalah. Oke. Serbia. Nah, itu tinggalnya di Jadi mostly aku kalau solo trip itu tinggalnya itu di rumah warga sana. Kakak tahu Airbnb. aplikasi Couchsurfing? oh, surfing tahu. Ya, aku menggunakan itu. Itu aku pakai pada saat aku ke Skotlandia. Oh, iya kan. Dari Inggris ke Scotland, aku menonton konser. Ada di Couchsurfing, tinggalnya di karavan. Membantu banget kan? Membantu banget. Iya, itu benar. Bagi mereka kan ada teman kan, mereka kan culture-nya gitu ya. Iya. Anak-anaknya udah besar ditinggal orang tua sendiri. Jadi emang jadi di selama solo trip itu pakai Couchsurfing. Kayak Couchsurfing ada yang memang yang dormitory itu pasti ya dormitory. Couchsurfing ya karena ya balik lagi karena aku pasti kamu mending on budget, jadi nyarinya yang kalau bisa kenapa enggak gitu, karena aku juga bukan tipe orang yang susah gitu. Ya udah gitu kan. Nah itu guys, kalau kalian mau on budget nih, follow Katia Safika. Banyak tips and trick ya, berarti isi konten itu tips and trick solo travel. Iya, mostly on budget, dan aku sama teman aku juga itu ada komunitas buat cewek-cewek, namanya Nekat Pergi Solo. Nekat Pergi Solo, oh itu ya Nekat Pergi. Nah habis itu ada Hong Kong, ada Dubai. Nah ini ngapain nih Hong Kong, Dubai? Kalau Dubai itu ini sih transit lama gitu doang. Ya jalan-jalan keluar doang. Oh, Kayak Dubai. ini. Kalau Hong Kong kemarin itu dapat tiket promo. Ya balik lagi promo, udah dapat promo murah udah. Aku Gitu. kebayang itu kayak Katia itu di aplikasinya selalu ada notifikasi, ada promo nih beli. Iya bener. Iya begitu kayak. Aku pun ngerasa aku belum pernah dapat gitu. Katia tuh dapet aja, itu yang masih aku wow gimana caranya gitu. Itu benar-benar sih. Jadi itu Macau Hong Kong kemarin aku trip 5 hari itu capek banget sih Kak. Aku kayak nggak mau lagi ngetrip yang buru-buru 5 hari doang gitu. Capek di jalan, capek moving, intinya capek lah gitu. Soalnya itu Hong Kong, Macau itu kemarin waktu yang rame-ramenya itu kayaknya orang Indo tuh banyak banget kesana juga karena memang Air Macau tuh lagi promo full service 2 juta dari PP dari Jakarta ke Macau. Nah dari Macau kan free visa Macau, Hong Kong juga free visa, ya udah sekalian aja. Nah ini apa nih Kak? Kamboja? Apa sih ini? Laos. Oh Laos. Jadi kalau Asia itu Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Kamboja, Laos, Filipina ya. Nah ada banyak banget. Iya itu. Berarti kalau impiannya apa nih? Maksudnya negara selanjutnya, targetnya Katia? Target selanjutnya tuh aku pengen ke ya pasti ya, misalnya kalau bilang kita karena memang sebagai orang Muslim ya Bapak ya tahu sendiri targetnya pasti umroh dulu. Umroh dulu pasti. Umroh lah. Oh, habis itu ya lanjut lagi. kemana tuh? Ke Eropa atau Eropa? Iya, pengennya Eropa Pasti itu. ke Spanyol ya? Iya pasti Barcelona. Nah itu juga kayak nyari, kadang tuh kalau kita punya keinginan itu kan ada jalan, nyari aja. Kayaknya lewat ke Spanyol, aku nggak mau kalau cuman ke Spanyol doang gitu kan. Atau sebelumnya dari Maroko gitu. Jadi nyari lah. Oh dari Maroko bisa nih, Maroko kan free visa, boleh lah kita di Maroko dulu nyebrang ke Spanyol gitu. Oh, mantap, menarik. Nah, kalau solo travel itu biasa on budget. Nah, kalau nanti, apalagi Katia ini kan mendang-mending ya, kalau mendang. Iya bener, kamu mendang-mending banget sih. Dan di Turin itu juga ada, Turin Nota itu ada on budgetnya. Jadi bisa menyesuaikan, kita mau ada pilihan paket tour yang memang ini nih budget tour. Jadi memang ada kategorinya. Itu ada budget tour. Oh iya, wah cocok banget itu. Private 5,9 juta.
Nah, jadi emang target itu teman-teman milenial dan Gen Z yang biasanya mereka udah terbiasa dengan gadget untuk beli paket, dan sini ada. Iya benar. Jadi bisa nih buat teman-teman referensi kalau misalnya mau cari tur lewat pakai aplikasi Turendo.id. Nah, selanjutnya yang nekat pergi solo. Ini udah berapa orang yang join? Itu udah banyak kan. Jadi kita udah punya grup nekat pergi solo. Aku coba cek ya. Itu grupnya sekarang. Jadi kita ada. Kan aku cari nekat pergi solo. Apa nekat pergi solo apa tuh? Iya benar sekali. Bentar mana ya grupnya. Nih, jadi kita itu ada namanya Solo Asia sama Solo Eropa. Oh gitu? Iya, dipisah gitu, biar informasinya nggak campur. Iya. Nah, ini untuk Solo Asianya sendiri udah 431 member. Ya. Dan Eropanya kita cek 281. 291. Ya. Itu sekali blast paket tur masuk tuh. Nah, bisa tuh. Bisa affiliate juga. Benar. Apalagi jadi teman-teman kebanyakan yang join itu yang benar-benar mereka dari awal mereka yang punya pikiran kalau wisata ke luar negeri itu mahal. Gitu. Itu tuh. Nah, benar. Itu tuh salah, guys. Teman-teman itu tuh salah gitu. Jadi namanya ke luar negeri itu nggak mahal, malah justru kenapa aku ke luar negeri terus karena tiketnya murah, Kak. Coba bayangkan aku juga pengen ke Raja Ampat, tapi pas ngeliat tiketnya wah ini bisa PP ke Thailand bolak-balik gitu kan, udah bisa kemana gitu ya. Dia balik lagi traveling on budget dan mendingan begitu ya. Bener, harus pintar-pintar nyari. Bener. Oke, mungkin aku udah ngebahas ada Safika Stylist ini berarti kerjaan. Yes. Oh, jualan. Aku kerja freelance, jadi fashion stylist. Ya, di Jogja. Sama Just Tip ya. Sambil menyelam minum air dong. Ya dong. Ya, tapi jadi dengan isu sekarang ini terakhir itu di Turki kemarin itu masih oke. Karena aku pikir itu tuh random check sih sebenarnya. Cuman ya pikir-pikir lah, kita mau bawa nggak mungkin segambreng kita bawa koper 5, nggak mungkin itu pasti kena gitu kan. Pinter-pinter aja. Oke. Siap. Nah, tuh lengkap sekali. Katia sebagai personal travel, ada jualannya, ada kerjanya juga, jadi seimbang antara kerja sama pengeluaran. Iya, kalau nggak kerja duit dari mana, Bang? Gitu kan ada itu loh, ada Instagram yang jalan-jalan terus duit dari mana, A, B, C gitu. Oke, gitu aja hari ini Cuplingan ini ada bingkisan. Nah, ini mau yang jatuh, mau ini yang besar atau tas? Tas itu apa tuh? Ini ya travel pouch. Oh, travel pouch. Sepertinya travel pouch lebih ini ya, lebih menarik karena membantu ya. Travel pouchnya warna apa? Ada merah, ada hitam. Hitam dong. Hitam aja. Oke, ini buat Katia. Thank you. Senang sama Katia. Rindu ya. Kapan-kapan join lagi. Amin. Oke, gitu aja. Ada pesan buat anak-anak muda yang pengen jalan-jalan? Pesannya, jadi kalau mumpung kalian masih muda, berkelana lah gitu, karena dunia itu luas, nggak cuma di Indo aja. Coba traveling keluar, karena kita bakal ketemu orang-orang baru pastinya, dapat cerita-cerita baru, culture juga yang beda, dan itu bisa bikin pikiran kita itu nggak sempit gitu ya. Jadi dan traveling itu nggak mahal. Pintar-pintar nyari. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Katia. Sampai jumpa.